ma yalqa laha mubalan ma yulqi kang ora nibahaken sapa rajul laha mari kalimat balan ing ati yahwi ina rajul yahwi kang rutuh sapa rajul biha sebab kalimat fi jahannam dan roko jahannam wa ina rajul lan sadamane wong lanang kula kamu dikiri kunam sapa rajul bil kalimat ilam kalimat ma yulqi kang ora nibahaken sapa rajul laha mari kalimat balan ing ati yarfa'u kang ngangkat kuing man rajul sallallahu biha lawan kalimat fi hadatin dalam dua iswarto kala nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi utawi luwih ageng mungsa pada khataya biro-biro luwih yaumul qiyamati dan dina kiamat aktar luwih akene annas apane khawdur bani fil batil dalam perbuatan walaihi lan maring ika a'dhamun nas kan isyaratu syara bi qouli Allah taala wa kunna lan rasmitu nahudu mandi kuna sebagai suatu ma'al khadin serta berdoakan mandi kuna ma'al qawlihi lan kelawan dawuh Allah taala fala taqudu mangko aja lungguh sira kabeh serta khaidin hatta yaqudu sehingga mandi kuna sapa al-khadin fi hadisin ing dalam hadis ini kang yani Al-Qur'an innakum sarta sira kabeh dan nabi dalam ikilah taqudu mahum iku bisluhum padane khaidin. Wakala yang dikasih Salman aksarun nasa utawi akeh manusia pada turuban berproduksi yaumul qiyamah ing dalem kiamat faktaruh luwih akeh nasa pada kalaman fi ma'siyatillahi wakala yang dikasih Ibnu Sirina wa kana ana sebuah julun kana min ansar kan saking kabilah Ansar ya sahabat Ansar itu yang guru dan liwatan sebuah julun di majelis kawan kono kan ketuwi Ansar ya kudu mongko ngendika sapa rajulun bil ansar lahum marinal ansar tawaddahu tu sira kabeh bani Fatima mongko sak kemene sebagian perkara kuluna kan ngucap sira kabeh usyarul luwi wala bil hadas sani hadas fahada huwa al-hawd bil batil fahada mongko dami bilang Fatima taqulu billahi wal hawd huwa yuhada wal hawd mandi kuno fil batil dalam perkara batil bahwa utai al-haud bil batil wa ra'ama dan kemudian perkara saya tinggal kata koma bil riba sambil riba wa namimati lan namimat wa fushi lan perkara kata kalau beri halal yakni riba namimah fushi bahwa balik utai al-haud bahwa al-haud bil batil al-haud mandi kuno fi dzikri mahdhuratin dalam nutur perkara bahaya sabakan wis siapa kunjuluha wujudil mahdurat atau tadan kulit utawa angan-angan tawassuli maring kami kemoko wilayah maring mahdurat yang wali hadirin kita butuh diniatin kan untuk aku mawilan dikriha maring butuh lagi kan maring butuh mahdurat wa yadkhulu maring fi dalam al-haud aidan lawannya itu al-haudu al-haudu mandi fi kaitul badi dalam nyeritakan beberapa bid'ah wal madhabilah biro-biro pendapat al-fasidah kan rusak wa hikayatillah dan nyeritakan beberapa cara umat min kita sahabat yang perangnya sahabat ala wajhin yang atasnya talan tuhimu kang nyaljukakan wajah Allah naik najar fi dalam fi ba'din dan sebagian sahabat wa kullu dhalikan dan lagi sekalian mengkono al-haud fi hikayatil bidah ilahi batil wal haud lan mutaman yakunu fi indal kullu dhalik itu haudun man yakunu fil batil nas'alu sebagai sunah si Allah husnal haud ini kan si bilulum bilutfihi kelawan sifat lembutnya Allah maka rabbil sifat mulia ini si Allah al-fa'atu rabi'ah al-mira'u wal jidal ilahi sabun al-afah al-thalithah al-khawdu fil batil. Bahaya yang ketiga dari 20 bahaya ya, 20 bahayanya lisan. Yang ketiga adalah berbicara perkara batil. Apa sih perkara batil? Yang dimaksud di sini dia adalah
berbicara mengenai maksiat-maksiat. Contohnya adalah menceritakan kondisinya orang perempuan. Oh, bodine aduhai. Kayak gitar misalnya. Hidungnya, pipinya, nah kayak gitu, itu namanya al-ma'asi. Ini termasuk al-batil ya. Pas sudah ketemu di pasar itu, wah, jenengi tepe, terus disifati. Wa majalisil khamri, dan juga menceritakan tentang tempat-tempat dugem. Oh, itu lho laguna iku pengen di kuno. Dan di kene iki regane larang, sing murah di kene macam-macam ya. Majalis khamri wa maqamatil fusak, dan level-levelnya orang-orang fasik. Pada berbicara, oh sampai aku mari ngetengi mau meter siji lho, wah aku pengen 5. Oh, ini kan jagongan al-ma'asi ya, jagongan maksiat. Wa ta'ana umil aghniya, dan menceritakan tentang orang-orang kaya yang bergelimang harta, yang mereka bergelimang dengan kenikmatan. Oh, Pak iku lho, suke di omahe ku masyaallah, wah di omahe ono kolam renang, ono semacam diceritakan ya, bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kaya tadi itu. Ini termasuk al-batil. Begitu juga tajabburul muluk, bagaimana seorang pejabat yang menjadi diktator, diceritakan bagaimana sifat-sifat raja-raja dan ya tanda-tanda apa yang mereka lakukan ya, dari hal-hal yang tercela. Itu semuanya adalah sesuatu yang nggak boleh dibicarakan, dan itu haram. Adapun membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau lebih daripada yang bermanfaat, ya membicarakan bermanfaat tapi kelebihan dari yang bermanfaat, itu tarkul aula, untuk meninggalkan perkara yang lebih afdal dan tidak haram. Artinya ngomong sesuatu yang tidak manfaat itu saja tidak haram, tidak haram. Cuma dia meninggalkan hal yang lebih utama. Beda dengan yang tadi al fil ma'asi, ini sudah berdosa. Dan orang-orang yang banyak ngomong mengenai sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia tidak aman dari ngomong perkara batil. Artinya kalau orang yang ngomongnya lebih-lebih, ya boleh jadi dia akan jatuh pada ngomong perkara batil. Sedangkan kebanyakan manusia, mereka itu kalau duduk-duduk nongkrong-nongkrong ya kan, untuk refreshing atau tafarruj bil hadis, dengan jagongan itu ya ngilangi sumpah-sumpah lah, jagongan. Biasanya kebanyakan manusia kan seperti itu. Dan boleh jadi nantinya ya namanya orang ngomong-ngomong hal itu ya boleh jadi nanti jatuh kepada ngerasani atau mungkin membicarakan hal batil seperti yang tadi dicontohkan. Adapun macamnya kebatilan itu sendiri itu sangat banyak, sampai nggak mungkin untuk dibatasi, disebutkan jumlahnya berapa ya, karena saking dari banyaknya, macam-macamnya dan begitu banyak, maka tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri darinya kecuali kita mencukupkan diri ngomong sesuatu yang bermanfaat, baik urusan agama maupun urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan apa ya. Dan ini perkataan batil, perkataan yang tadi ngomong-ngomong ya, itu adalah satu perkataan yang orangnya itu nanti akan binasa, padahal dia menganggap hal itu remeh. Artinya omongannya itu dianggap biasa, tapi ternyata di luar dugaan di akhirat dia justru binasa, masuk neraka gara-gara omongannya tadi. Jadi orangnya menganggap hal itu biasa, menganggap remeh, menganggap halnya biasa, tapi ternyata di akhirat luar biasa, itu menjadi urusan yang besar. Bilal bin Haris berkata, baginda Rasul bersabda, inna rajul la yatakallam bil kalimah min ridwanillah. Ada seseorang yang dia ngomong, ada seorang yang ngomong dengan satu kalimat ya, yang mana kalimat itu mengandung keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia yang menganggap biasa hal itu. Ya, ngomong, dia tidak pernah menyangka bahwasanya kalimat yang diucapkannya itu akan mendatangkan derajat yang begitu mulia di akhirat. Ya ternyata
Allah Subhanahu wa taala kemudian mencatatnya, mencatat keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuknya sampai hari kiamat. Adapun juga di sisi lain ada orang yang dia ngomong ya dalam hal kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia tidak menyadari dia akan mendapatkan kemurkaan yang begitu besar, artinya menganggap biasa omongan tadi itu. Ya, maka kemudian Allah mencatatnya sebagai orang yang dimurkai sampai hari kiamat. Alqamah berkata, "Kam min kalamin manani hadits Bilal bin Haris." Dan Alqamah berkata, betapa banyak ucapan yang mencegahku daripada hadis Bilal bin Haris. Hadis Bilal bin Haris, hadis tadi itu orang yang ngomong kebaikan, dikira itu biasa-biasa, tapi ternyata dia dicatat oleh Allah pahalanya dari hari itu sampai hari kiamat. Dan sebaliknya ada orang yang ngomong tentang hal kejelekan, ngomong yang batil itu yang dianggap biasa, yang dianggap ya remeh, biasa-biasa, ternyata dengannya dia dicatat mendapat murka selama-lamanya sampai hari kiamat. Maka katanya Alqamah, ya hadis ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak meremehkan omongan-omongan ya. Dan betapa banyak ternyata omongan itu mencegahku dari hadis Bilal bin Haris, hadis tadi di atas. Artinya gara-gara aku ngomong malah gak sadar dengan hadis tadi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna rajula yatakallam." Seseorang yang dia ngomong dengan satu kalimat yang dia melontarkan satu humor, kepingin menjadikan temannya itu tertawa. Ternyata apa? Sebab perkataan itu dia jatuh ya lebih jauh daripada bintang Suraya. Dengan perkataan tersebut, Abu Hurairah berkata, seseorang, qala Abu Hurairah, inna rajula yatakallamu bil kalimah ma yulqilaha balan. Ada seorang yang dia ngomong dengan satu kalimat, ma yulqilaha balan, artinya di dalam hati dia tidak tidak memperhatikan kalimat tersebut. Artinya dianggap biasa-biasa. Tapi ternyata ya bibi jahanam. Ternyata kalimat tersebut bisa memasukkannya ke neraka jahanam. Dan sebaliknya ada orang yang berkata-kata ya, berkata-kata baik ya. Kemudian dia tidak pernah sadar, artinya dianggap hal yang biasa kata-kata baik. Ternyata dengan perkataan itu Allah mengangkat derajatnya fi a'lal jannah, di surga yang tertinggi. Baginda Nabi bersabda, "A'dhamun nas khataya." Orang yang paling besar dosanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak jagongan urusan kebatilan. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kunna nahudu ma'al khairin." Dan kami dulu di dunia kami jagongan sama orang-orang yang jagongan, ya, nongkrong-nongkrong. Fala taqudu mahum, jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Mereka itu orang jagongan tapi mengkritik Al-Quran, memperpro Al-Quran, sehingga mereka berpindah topik omongan kepada selain Al-Quran. Nah kalau kamu tetap di situ, innakum idzan misluhum, kamu sama dengan orang yang memperpro Al-Quran, sama dengan mereka. Meskipun kamu duduk saja, ya, sama dengan orang rasa-rasa. Karena orang rasa kamu, aku gak rasa-rasa terus. Ngomong tok ya foto. Soalnya rasa-rasa minimal ngomong loro. Sebabnya rasa-rasa karena ada kamu. Coba kalau kamu pergi, dia diem sendirian, apakah mungkin dia rasa-rasa? Tapi bisa remeng sebenarnya. Ya, rasa-rasa mesti ada yang mendengarkan. Jadi meskipun kamu nggak ngomong, tapi buka telingamu, ya namanya ya kamu ikut rasa-rasa. Salman berkata, manusia yang paling banyak dosanya di hari kiamat, orang yang paling banyak ngomongnya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin berkata, ada seorang dari Ansar, mereka dia berjalan, kemudian bertemu dengan orang-orang yang lagi duduk jagongan. Maka kemudian seorang sahabat dari Ansar berkata kepada mereka, awak kabeh wudu. Oh, jagonganmu itu elek timbang hadas, batal lamun. Jadi bukan hanya batal, lebih jelek daripada batalnya wudu, lebih
lebih jelek daripada hadas, maka kamu wudu sana wudu. Awak mari ngrasani wong, awak mari berkata yang batil dan seterusnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah haudhu bil batil, ya, jagongan dalam urusan kebatilan. Dan ini adalah dibalik apa yang nanti disebutkan mengenai ghibah, namimah, al-fuhsh dan yang lainnya. Dan ini adalah ya berjagongan atau ngomong-ngomong dengan menceritakan tentang dosa-dosa yang sudah dilakukan, pernah berzina, pernah pacaran misalnya, itu kan membicarakan dosa yang sudah lewat. Nah, itu kan semalaman itu cerita biar pacaran di kampungku, satu mondok, ngomong terus gitu. Ya, yang sudah atau tadabbur tawassul ilaiha, atau mikir-mikir ngomongnya apa caranya aku jadi iso asal di sana untuk sampai kepada itu tanpa ada urusan kebutuhan baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Dan ini termasuk pula adalah memperbincangkan urusan bid'ah, pendapat-pendapat yang sesat, menceritakan pertempuran sahabat yang perang saudara dengan satu cara atau metode yang bisa menjadikan orang itu mencaci maki sahabat. Sahabat perang sahabat dewi, ngomong-ngomong yang sekiranya bisa menyebabkan hal yang demikian. Wa kullu dzalika batil, itu semua adalah merupakan kebatilan. Ya, dan membicarakan hal tersebut itu namanya membicarakan kebatilan. Maka kami mohon kepada Allah husnul aun, baiknya pertolongan dari Allah, bilfihi wa karamah, dengan sifat kelembutan Allah dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita belum ketemu ya. Kam min kalamin mananihi hadis Bilal bin Al-Harth, ya. Wa aslu dzalika anna Alqamah, ini ucapannya sahabat Alqamah tadi ya. Wa kana Alqamah yaqul kam min kalamin, itu asbabul kalau hadis urut ya. Jadi perkataan asal sahabat ya. Kam min kalamin mananihi hadis Bilal bin Al-Harth, itu asalnya awalnya anna Alqamah marra bi rajulin min ahli Madinah. Dia berjalan ketemu dengan seorang dari penduduk Madinah, lahu syarafun, dia memiliki satu kemuliaan, wa jalisun bi suqil Madinah, dia duduk-duduk di pasar Madinah. Kemudian Alqamah menegur, faqala Alqamah, ya fulan, fulan, inna laka hurmah wa inna laka haqqa wa inni ra'aituka tadkhulu ala haula'i umara fa tatakallam 'indahum. Sampean iki wong mulya ya. Lah aku iki pernah ketok sampean iki kok masuk ke para penguasa dan kamu jagongan di sana. Dan aku pernah mendengar Bilal bin Harith yaqul, aku pernah mendengar Bilal bin Harith dia berkata, baginda Nabi berkata, hadis di atas disebutkan. Hadisnya siapa? Bilal bin Harith, inna rajul la yatakallam bil kalimah min ridwanillah ma yadullu an tabluwa bihi ma balaghat fa yatubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah ila akhirih. Kemudian Alqamah berkata, "Tsumma qala Alqamah, untur wayhaka ma taqulu wa ma tatakallam." Maka coba dia ngomong, "Delon apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu bicarakan itu prison. Farubba kalamin qad mananihi ma samitu min Bilal." Maka betapa banyak ucapan yang menjadikan aku terhalang daripada apa yang aku dengar daripada Bilal. Maksudnya hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak jagongan yang mana dengan jagongan itu kita kemudian mengabaikan hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Bilal bin Al-Haris. Itu maksud dari hadis tersebut. Jadi betapa banyak orang yang ngomong jagongan dan dia menganggap omongannya biasa-biasa. Ternyata itu menjadi urusan besar di sisi Allah di hari kiamat. Tatkala dia ngomong baik, ternyata masya Allah kami aku menuturi area sing langgar nonton ibadah diangkat derajatnya begitu tinggi di surga. Sementara sebaliknya aku gak
ngerasa ini jagongan biasa tiba masya Allah gara-gara omongan cinta itu aku rokok saja seru-seru. Maka periksa omongannya baik apa enggak. Maka kita tercipta dengan satu mulut, dua mata, dua telinga. Artinya mata lebih banyak daripada mulut. Kita lebih banyak mengamati daripada berbicara. Kita tercipta dengan telinga yang lebih banyak daripada mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara.